Candi-candi. Candi adalah bangunan peninggalan purbakala yang difungsikan sebagai tempat peribadatan pada masa atau peradaban Hindu-Buddha. Ada puluhan candi peninggalan kerajaan Majapahit, di antaranya adalah 1. Candi Tikus. Candi Tikus ditemukan di wilayah Duku Dinuk, Desa Temun, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini terkubur di dalam tanah dan ditemukan sekitar tahun 1914. Nama tikus digunakan karena pada awal penemuannya, candi ini dijadikan sarang oleh tikus. Kemudian, menurut beberapa ahli, candi tikus selain dipergunakan untuk tempat pemujaan oleh penduduk Majapahit, juga dipergunakan sebagai petirtaan, tempat mandi keluarga raja, dan juga tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trawulan. 2. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ditemukan di Desa Temuan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini berupa gapura besar yang berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci, sekaligus sebagai pintu belakang kerajaan. Candi Bajang Ratu diperkirakan didirikan pada sekitar abad ke-14. Nama Bajang Ratu pertama kali ditemukan pada tahun 1915. 3. Candi Sukuh. Candi ini ditemukan di wilayah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dibangun di akhir masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Candi ini dibuat untuk tujuan melakukan ruat dan sembahyang. Candi Sukuh terdiri dari 3 teras, di mana setiap terasnya memiliki relief dan patung yang berbeda-beda. 4. Candi Brahu. Candi Wahu terletak di Duku Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi ini diperkirakan berdiri pada abad ke-15 dan dipergunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja. 5. Candi Huringin Lawang. Candi ini lebih tepatnya disebut Gapura Huringin Lawang karena bangunan ini berbentuk gapura atau pintu. Gapura ini berada di Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Gapura Agung ini diperkirakan didirikan pada abad ke-14 dan berfungsi sebagai pintu masuk ke area penting Kerajaan Majapahit. Arti kata Huringin Lawang adalah pintu pohon beringin karena pintu gerbang ini berdiri tepat di sebelah pohon beringin yang sangat besar. 6. Candi Ceto. Nama Candi Ceto diambil dari nama lokasinya, yaitu Dusun Ceto, yang berlokasi di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada akhir masa Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar abad ke-15. Candi Ceto dipergunakan sebagai tempat pemujaan bagi penduduk yang beragama Hindu. Selain itu, candi ini juga dipakai sebagai tempat pertapaan bagi penganut kepercayaan kejawen. 7. Candi Surawana. Candi ini juga dikenal dengan nama Candi Wisbawanapura, dibangun perkiraan pada abad ke-14. Candi Surawana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Candi ini dibangun untuk menghormati Bre Wengker, yaitu seorang raja dari Kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. 8. Candi Huringin Branjang. Candi yang terletak di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Didirikan sekitar abad ke-15, Candi Huringin Branjang diduga berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat upacara dari zaman Kerajaan Majapahit. 9. Candi Pari. Candi Pari diketahui berada di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk sebagai tempat untuk mengenang hilangnya seorang adik angkatnya, yaitu salah satu putra Prabu Brawijaya. 10. Candi Kedaton. Candi ini ditemukan di Dusun Kedaton, Desa Santonorejo, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun sekitar tahun 1370 Masehi, Candi Kedaton belum diketahui fungsinya secara jelas. Menurut cerita rakyat sekitar, difungsikan sebagai tempat para punggawa kerajaan menghadap raja. Hal ini dikarenakan bangunan candi yang berbentuk datar dengan ruang-ruang pertemuan. 11. Candi Minak Jinggo. Candi ini terletak di wilayah Dusun Unggahan, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Menurut beberapa sumber, candi ini telah ada pada zaman pemerintahan Majapahit, yang artinya Candi Minak Jinggo merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit.
Candi ini difungsikan sebagai tempat pemujaan para raja dan keluarga kerajaan yang memeluk agama Hindu. 12. Candi Grinting. Terletak di Dusun Grinting, Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Candi Grinting ditemukan oleh pengrajin batu bata dan diduga sebagai sebuah pondasi bangunan lama. 13. Candi Jolotondro. Candi Megah yang satu ini terletak di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Bentuknya berupa petirtaan dan konon dipergunakan untuk kolam pemandian para raja. Candi Jolotondro memiliki bentuk yang tidak biasa karena arsitektur bangunannya tampak megah. Menurut catatan sejarah, candi ini dibangun oleh Raja Udayana Bali yang menikah dengan putri dari Jawa untuk menyambut kelahiran putra mereka yang diberi nama Airlangga. 14. Candi Gentong. Terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Candi Gentong dipergunakan sebagai tempat upacara untuk memperingati dan mengenang ibu dari Raja Hayam Wuruk, yaitu Tribhuwana Wijaya Dewi. Prasasti. Prasasti adalah sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu. Kerajaan Majapahit juga memiliki berbagai peninggalan berupa prasasti yang membantu kita semua untuk mempelajari dan memahami kejadian di masa lampau. Adapun prasasti peninggalan Majapahit. 1. Prasasti Kudadu. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raden Wijaya sebagai raja pertama kerajaan Majapahit. Ditemukan di Gunung Butak yang merupakan perbatasan wilayah Malang dan Blitar, Jawa Timur. Prasasti Kudadu ditulis pada lempengan tembaga pada tahun 1216 Saka atau bertepatan dengan 1294 Masehi. Prasasti ini berisi tentang pemberian gelar Raja Kertarajasa Jayawardana kepada Raden Wijaya dan penerapan Desa Kudadu sebagai daerah perdikan atau daerah yang dibebaskan dari membayar pajak. 2. Prasasti Sukamerta. Prasasti ini ditemukan di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Prasasti yang juga dikeluarkan oleh Raden Wijaya ini dibuat pada tahun 1296 Masehi dan berisi tentang penetapan daerah Sukamerta sebagai daerah otonom. Prasasti ini juga menceritakan tentang perjalanan Raden Wijaya menyeberangi lautan untuk mengunjungi Pulau Madura. 3. Prasasti Balawi. Prasasti Balawi dikeluarkan oleh Raden Wijaya dan berisi tentang pengukuhan Desa Balawi sebagai daerah perdikan. Prasasti ini dibubuhi tanda senjata berupa trisula. Selain itu, prasasti Balawi ini beraksara Jawa kuno dan diduga muncul di Dusun Balawi, Desa Balawirejo, Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan. 4. Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu dibuat pada tahun 1447 Masehi dan dikeluarkan oleh Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardana Dia Kertawijaya. Prasasti ini berisi tentang pengukuhan daerah Waringin Pitu sebagai daerah perdikan kerajaan yang bernama Rajasa Kusumapura. Prasasti ditemukan di daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Prasasti Canggu. Prasasti Canggu. Prasasti ini ditemukan di daerah Trowulan, Mojokerto dan berisi tentang pengaturan desa-desa yang ada di tepian Sungai Begawan Solo dan Brantas sebagai tempat penyeberangan. 6. Prasasti Biluluk 1-3. Ditemukan di Kecamatan Biluluk, Kabupaten Lamongan. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk yang mengatur tentang hak dari desa Biluluk dan Tanggulan. 7. Prasasti Karangbogem. Prasasti ini dikeluarkan pada tahun 1387 Masehi oleh Batara Parameswara Pamotan Wijaya Rajasa Dia Kudamerta yang berisi tentang pengaturan tanah seorang pati Tambakan Bogem.
8. Prasasti Katirin I. Katirin I. Prasasti ini merupakan peninggalan Raja Wikramardana yang berisi tentang penetapan Gunung Lejar sebagai lokasi pusat bangunan suci. 9. Prasasti Alasantan. Alasantan. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu, yakni ditemukan di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Prasasti ini menyebut tentang Candi Brahu. 10. Prasasti Kamban. Prasasti Kamban ditemukan di Duku Palem, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini berangkat tahun 863 Saka atau 19 Maret 941 oleh Paduka Sri Maharaja Rake Hino Sri Isana Wikrama Dia Matunggadewa atau Empu Sindok. 11. Prasasti Prapancasarapura. Pancasapura. Prasasti adalah sebuah prasasti dari zaman Majapahit yang bertarik 1337 Masehi yang ditemukan di Surabaya. Pembuatan prasasti ini bertepatan dengan masa pemerintahan Ratu pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. 12. Prasasti Wurere. Prasasti Wurere adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahasobia di sebuah tempat bernama Wurere. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Jawa kuno dan bertarik 1211 Saka atau 21 November 1289. Kitab-kitab. Kitab peninggalan Kerajaan Majapahit tidak hanya berjaya dalam bidang perekonomian dan kedaulatan saja. Kerajaan Majapahit juga memiliki sastrawan dan budayawan yang telah menulis berbagai macam kitab untuk menggambarkan kondisi Majapahit pada masa itu. 1. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Dang Acarya Nanendra atau yang lebih dikenal dengan nama Empu Prapanca. Ditulis pada tahun 1365, kitab ini menceritakan tentang kondisi kerajaan Majapahit di masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. 2. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno yang berisi tentang ajaran untuk saling menghormati antara umat beragama yang pada saat itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Dalam kitab Sutasoma ini terdapat sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang ini dijadikan semboyan negara Indonesia. Arca-arca. Arca adalah sebuah patung yang dibuat untuk tujuan agama yaitu sebagai media atau sarana memuja Tuhan atau dewa. Berikut ini adalah beberapa arca peninggalan dari Kerajaan Majapahit. 1. Arca Harihara. Arca ini merupakan penggabungan dari Dewa Siwa dan Wisnu. 2. Arca Bidadari Majapahit. Arca yang terbuat dari emas ini dibuat sebagai penanda masa keemasan Kerajaan Majapahit. 3. Arca Dewi Parwati. Arca ini dianggap sebagai perwujudan Ibunda Raja Hayam Wuruk yaitu Anumerta Tribuwana Tunggadewi. 4. Arca Pertapa Hindu. Arca ini berasal dari zaman akhir kekuasaan Majapahit. 5. Arca Penjaga Gerbang. Arca ini ada sepasang dan berasal dari abad ke-14. Namun sayangnya arca yang satu ini disimpan di Museum of Asian Art, San Francisco, Amerika Serikat. 6. Arca Ratu Suhita. Arca ini ditemukan di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, menggambarkan tentang Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447.
7. Arca Ganesha. Arca Ganesha termasuk salah satu dewa yang diagungkan dalam kepercayaan masyarakat Hindu. Bentuk arca ini adalah patung gajah yang sedang duduk. 8. Arca Dewa Wisnu. Arca ini sangat terkenal dan menggambarkan Raja Erlangga yang sedang mengendarai Garuda. Arca ini dianggap sebagai perwujudan Dewa Wisnu. 9. Arca Menak Jinggo. Arca ini terletak di daerah Trawulan Mojokerto. Berasal dari reruntuhan candi ditemukan sebuah arca yang pada awalnya disebut-sebut sebagai Arca Garuda, namun masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Arca Menak Jinggo. 10. Arca Hutan Baluran. Ditemukan di lokasi hutan Baluran Situbondo, arca ini dinyatakan sebagai gambaran Dewi Laksmi, peninggalan era Majapahit. Arca ini ditemukan pada tahun 2013. Selain peninggalan kerajaan Majapahit tadi, sebenarnya masih ada peninggalan Majapahit lainnya yang belum ditemukan ataupun sudah berpindah ke tangan kolektor benda bersejarah. Salah satu contohnya adalah patung kereta kerajaan Majapahit, diantaranya adalah kereta Pati Amangkubumi, kereta Srinata Bilwatikta, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit dengan segala kejayaannya di masa lampau dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalannya. Semua peninggalan ini harus kita lestarikan dan pelihara agar kita dapat mengingat keberadaan kerajaan besar ini.